Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elsa Manursyam. Di sini saya sebagai moderator. Bertemu lagi dengan kami kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang barometer dan manometer U. Baiklah, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Di sini, pada slide ketiga akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Maura Natasha Safudinta. Lalu di slide keempat ada Safa Zauza. Slide kelima ada Beno Atabisma. Dan slide ke-6 ada Panji Pratama Adam Abdillah. Di slide ke-7, 8, dan 9 ada Izata Sabana Falikulisba, dan di slide ke-10 ada saya sendiri Elsa Manursyam, dan terakhir dijelaskan oleh teman kami yaitu Mikdad Sadat Muhlis Pratama. Saat ini kita masuk ke definisi. Yang pertama adalah apa itu barometer? Nah, barometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Barometer umumnya dijumpai dalam dua jenis, yaitu barometer raksa dan juga barometer aneroid. Nah, barometer raksa ini terdiri dari tabung kaca dan kolom merkuri di dalamnya. Sedangkan barometer aneroid terdiri dari wadah dan semacam logam lentur yang dikenal sebagai kapsul aneroid atau sel. Lalu selanjutnya adalah apa sih manometer U itu? Nah, manometer itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan sistem. Manometer tabung U adalah bentuk khusus dari manometer yang mendapatkan nama dari tabungnya yang berbentuk U. Bagian lurus dari U ini biasanya disebut lengan atau tungkai manometer. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan fungsi dari barometer dan manometer. Keduanya berfungsi dalam menerapkan tekanan gas ke fluida padat di satu sisi, sementara tekanan atmosfer alami diterapkan ke sisi lain. Untuk barometer, fungsi barometer adalah untuk memberikan informasi mengenai tekanan atmosfer saat ini dan membantu dalam memprediksi perubahan cuaca yang mungkin terjadi. Barometer juga berguna dalam kegiatan penerbangan, meteorologi, serta penelitian lingkungan dan iklim. Untuk manometer ini berguna dalam berbagai aplikasi, termasuk industri, teknik mesin, dan pengaturan proses, untuk memantau, mengukur, serta mengendalikan tekanan dalam sistem tertentu. Fungsinya meliputi pemantauan tekanan dalam pipa, pengukuran aliran fluida, serta memastikan kestabilan dan keamanan operasi sistem. Untuk barometer itu ada beberapa jenis, yaitu 1 barometer raksa, 2 barometer Android, 3 barometer digital. Untuk manometer, ada 1 manometer diferensial, manometer Bourdon, manometer kaca cair, dan manometer tekanan absolut. Lalu, ini adalah cara kerja barometer raksa. Barometer raksa sendiri terdapat berbagai struktur, yaitu ada tabung, raksa, reservoir, dan skala pengukuran. Tabung sendiri yaitu tabung vertikal yang diisi oleh raksa dengan ujung satu tertutup dan satunya terbuka ke atmosfer. Lalu raksa sendiri untuk membentuk kolom raksa pada gambar. Lalu reservoir di bagian tabung di mana raksa diisi dan memastikan adanya raksa yang cukup untuk mengisi kolom raksa di dalam tabung. Lalu skala pengukuran. Skala ini berfungsi untuk menunjukkan ketinggian kolom raksa dalam satuan tekanan yang relevan. Lalu prinsip kerja barometer raksa ini ada 3 poin, yaitu keseimbangan tekanan. Pada awalnya tekanan udara di dalam tabung dan di luar tabung itu sama, yaitu tekanan atmosfer. Lalu perubahan tekanan. Itu ketika tekanan atmosfer berubah, raksa bergerak naik atau turun dalam tabung untuk mencapai keseimbangan kembali dengan tekanan atmosfer. Lalu pengukuran tekanan. Ketinggian kolom raksa yang berbeda dalam tabung ditunjukkan pada skala pengukuran di sekitar tabung, memberikan nilai tekan atmosfer dalam satuan yang relevan. Jadi pada dasarnya prinsip kerja barometer raksa itu memanfaatkan lingkungan agar menekan raksa tersebut pada tekanan yang berbeda dan menunjukkan nilai pada skala pengukuran sehingga kita tahu bagaimana pengukuran tekanan pada di luar lingkungan sekitar barometer raksa. Selanjutnya ada barometer aneroid. Barometer aneroid adalah alat untuk menentukan perubahan tekanan di udara di sekitarnya. Ia tidak menggunakan cairan seperti barometer tradisional yang biasanya menggunakan merkuri. Sebaliknya, barometer aneroid
menggunakan sebuah kotak logam yang dapat ditekan atau dikembangkan oleh perubahan tekanan atmosfer. Barometer aneroid memiliki beberapa komponen utama yang ada pada umumnya. Pertama yaitu kotak aneroid yang merupakan bagian utama dari barometer aneroid yang dapat ditekan dan dikembangkan oleh perubahan tekanan atmosfer. Selanjutnya ada penunjuk. Penunjuk atau jarum pada barometer aneroid menunjukkan nilai tekanan atmosfer yang sedang diukur. Penunjuk ini biasanya terhubung ke kotak aneroid dan bergerak seiring dengan perubahan tekanan udara. Selanjutnya ada skala. Skala pada umumnya untuk menunjukkan nilai tekanan atmosfer dalam satuan yang umum digunakan seperti milibar, inch atau inci merkuri, atau HPA atau hektopascal. Selanjutnya ada mekanisme atau cara kerja dari barometer aneroid itu sendiri. Jadi sebuah sel logam yang berisi sejumlah kecil udara atau serangkaian sel-sel ini digabungkan bersama-sama mengoperasikan barometer aneroid. Ketika tekanan udara meningkat, sisi-sisi sel ini menyatu dengan cepat. Pangkal instrumen mengamankan satu sisi, setelah itu sisi lainnya menyambungkan struktur katrol dan tuas ke petunjuk yang berputar, yang bergerak pada skala di bagian depan instrumen. Penunjuk ini umumnya ditemukan dalam warna hitam. Apalagi barometer aneroid ini terdiri dari kapsul kecil yang memiliki sisi cukup fleksibel. Udara telah dipompa keluar dari kapsul ini, oleh karena itu setiap kali terjadi perubahan tekanan, ketebalan kapsul ini pun berubah. Demikian pula, setiap kali terjadi peningkatan tekanan atmosfer, di sisi-sisi kapsul menjadi tertekan. Kapsul ini dipasang pada tuas yang terus menggerakkan jarum ketika tekanan udara terus menekan kapsul. Hal ini menghasilkan pembacaan skala yang lebih tinggi. Perubahan ini diperbesar oleh tuas yang menyebabkan penunjuk bergerak pada pelet jam yang berada di belakang jarum. Terakhir, Anda akan mendapatkan ramalan cuaca di perangkat pembacaan digital. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara kerja manometer. Nah, sebenarnya prinsip kerja manometer itu semua sama, yaitu dia mengubah tekanan fluida menjadi besaran yang dapat dibaca. Nah, tapi jenis-jenis manometer itu sendiri ada macam-macam kan. Ada yang pertama itu namanya manometer U. Nah, manometer U dia berbentuk tabung kaca melengkung seperti huruf U yang diisi cairan, biasanya air atau merkuri. Salah satu ujung tabung itu dia terhubung ke sumber tekanan yang akan diukur. Sementara ujung lainnya terbuka ke udara tekanan udara luar. Nah, yang akan diukur itu ditunjukkan pada panah yang warna kuning atau pressure to be measured dan tekanan udara luar itu disebut atmospheric pressure. Nah, tekanan dari sumber itu nantinya akan mendorong cairan di sisi tabung yang terhubung. Jadi, dari yang sisi kiri itu dia mendorong ke kanan dan menyebabkan perbedaan ketinggian cairan pada kedua sisi yang ditujukan oleh simbol H ini. Nah, semakin besar tekanan yang dikenakan, semakin tinggi cairan terdorong pada sisi yang terhubung. Ini pada H ini tadi ya. Nah, perbedaan ketinggian cairan itu yang menjadi indikator tekanan. Nah, scale yang di tengah ini atau skala yang tertera pada tabung manometer digunakan untuk mengukur perbedaan ketinggian tersebut. Jadi bisa diukur pada scale ini dan perbedaan ketinggiannya bisa dilihat sesuai indikator di scale itu tadi. Nah, jenis dari manometer selain manometer U tadi itu ada yang namanya manometer Bourdon. Manometer Bourdon itu seperti gambar ya, dia itu menggunakan prinsip elastisitas logam untuk mengukur tekanan. Nah, komponen utamanya dia adalah tabung berbentuk C yang terbuat dari logam elastis seperti kuningan atau perunggu. Ujung tertutup dari tabung itu terhubung ke sumber tekanan. Nah, ketika tekanan itu diterapkan, bagian dalam tabung akan terdorong keluar karena elastisitas logam itu tadi, sesuai prinsip kerjanya dia. Nah, semakin besar tekanan, semakin besar tabung tersebut bisa mengembang. Gerakan mengembang ini kemudian diteruskan melalui mekanisme penghubung ke jarum penunjuk ini ya, yang pada digambar. Nah, jarum penunjuk ini tuh dia bergerak melintasi skala yang terkalibrasi menunjukkan nilai tekanan yang sedang diukur. Jadi di sini tuh nanti ada tabung berbentuk C-nya, terus nanti dia disalurkan ke karena terdorong itu tadi sehingga dia menggerakkan jarum penunjuk di skala yang terkalibrasi pada gambar itu tadi. Nah, selain dari manometer U dan manometer Bourdon yang umum itu ada dua tadi, itu ada manometer lain yaitu yang ketiga itu manometer diferensial seperti pada gambar. Dia itu dirancang untuk mengukur perbedaan tekanan antara dua titik dalam sistem.
Dia menggunakan dua bilau logam terpisah, masing-masing terhubung ke salah satu titik tekanan. Nah, ketika tekanan pada kedua sisi belo berbeda, itu belo akan bergerak dan menunjukkan eh, tekanan pada fluida tersebut. Nah, yang keempat, ada manometer digital. Nah, ini yang paling modern ya, dia menggunakan sensor elektronik untuk mengukur tekanan. Sinyal dari sensor itu dikonversi menjadi pembacaan digital yang akan ditampilkan pada layar LCD nantinya. Jadi, dia tidak terukur dalam skala jarum penunjuk maupun eh, skala yang tadi pada manometer maupun manometer Bordon, tapi dia langsung ditunjukkan pada layar LCD berapa eh, tekanannya itu tadi. Selanjutnya adalah tentang contoh soal barometer. Di soal diketahui kota A memiliki ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Yang ditanyakan adalah tekanan udara di kota tersebut. Pertama-tama yang kita tulis adalah diketahuinya, di mana H sama dengan ketinggian, yaitu 800 meter, lalu P atau tekanan rata-rata udara di atas permukaan laut itu 76 cm Hg. Nah, yang ditanya adalah tekanan di kota tersebut, kita simpulkan dengan P bar. Nah, cara jawabnya adalah dirumus H sama dengan tekanan rata-rata dikurang dengan tekanan yang dicari dikali 100. Di sini hanya kita masukkan 800 sama dengan 76 dikurang P bar dikali 100. 76 dikalikan 100 menghasilkan 7.600, lalu P bar dikali 100 jadi 100 P bar. Nah, 100 P bar ditukar tempatnya sama 800 atau ketinggian, jadi 100 P bar sama dengan 7.600 dikurang 800, jadi 100 P bar sama dengan 6.800. Nah, P barnya adalah 68 cm Hg. Jadi, tekanan udara di kota tersebut adalah 68 cm Hg. Baik, di sini ada contoh soal manometer, yaitu sebuah manometer U yang berisi raksa digunakan untuk mengukur tekanan gas. Tinggi raksa dalam tabung yang terbuka adalah 600 mm, lebih tinggi dari tabung U yang dihubungkan ke tangki gas. Pertanyaannya, berapa besar tekanan gas tersebut dalam satuan Pascal? Nah, di sini diketahui yaitu massa jenis raksa sama dengan 1,36 dikali 10 pangkat 4 kg per meter kubik. Kemudian diketahui tekanan atmosfer sama dengan 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian gravitasi sama dengan 9,8 meter per second persegi. Maka di sini kita tinggal memasukin rumusnya, yaitu untuk mencari tekanan sama dengan PU ditambah PR. Nah, di sini PU-nya yaitu dari tekanan atmosfer diketahuinya 1,01 kali 10 pangkat 5. Lalu ditambah PR itu dari rho GH, yaitu massa jenis raksa yaitu 1,36 dikali 10 pangkat 4, lalu dikali gravitasinya 9,8, lalu dikali tinggi raksa dalam tabung terbuka tadi, yaitu dalam satuan meter 0,6 meter. Kemudian dikalikan semuanya, kemudian hasil akhirnya dijumlah, yaitu ditemukan 180.968 Pascal. Baiklah, itulah sekian paparan dari kelompok kami tentang barometer dan manometer U. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.